Halo teman-teman, jumpa lagi pada video pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ensuring sistem informasi pasca audit. Materi ini akan dibawakan oleh 4 orang. Yang pertama, Ayu Saputri. Yang kedua, Kurnia Apriliani. Yang ketiga, Nur Ainin Ansar. Dan yang terakhir, Rizka Nurfitri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita simak penjelasannya. Ensuring sistem informasi pasca audit. Nah, apa sih itu ensuring sistem informasi pasca audit? Ensuring sistem informasi pasca audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada auditi untuk menjamin sistem informasi auditi dapat berjalan dengan baik untuk waktu yang lama. Tindak lanjut audit merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditi dalam melaksanakan rekomendasi audit. Penyerahan laporan audit kepada auditi merupakan tahap akhir dari pekerjaan audit lapangan dan merupakan tahap awal pekerjaan auditor untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit oleh auditi. Pimpinan atau manajemen pihak auditi bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi audit. Nah, di sini ada 4 tujuan ensuring sistem informasi pasca audit. Yang pertama, membantu pihak eksekutif dalam mengarahkan tindakan yang akan diambil terkait dengan hasil audit yang diterimanya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kinerja lembaga audit itu sendiri. Nah, hasil tindak lanjut audit dapat menjadikan ukuran yang baik untuk menilai dan mengevaluasi kinerja lembaga audit, seperti menilai tingkat kehematan pelaksanaan audit itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memberikan masukan atau input bagi perencanaan strategis audit kinerja pada lembaga audit. Dengan adanya tindak lanjut audit, auditor dapat melakukan perbaikan atas perencanaan audit di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, mendorong pembelajaran dan pengembangan audit. Kegiatan tindak lanjut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan audit itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah ensuring sistem informasi pasca audit. Nah, di sini ada 3 langkah ensuring sistem informasi pasca audit. Yang pertama, perencanaan tindak lanjut. Yang kedua, pelaksanaan tindak lanjut. Yang ketiga, pelaporan hasil tindak lanjut. Nah, yang pertama perencanaan tindak lanjut. Di sini ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan apakah tindak lanjut akan dilaksanakan. Di sini, auditor harus membuat prioritas tindak lanjut yang akan dilaksanakan atas rekomendasi yang dikeluarkan. Prioritas penugasan tindak lanjut harus mempertimbangkan strategi audit secara keseluruhan, seperti yang ditentukan dalam proses perencanaan strategi tahunan. Proses tindak lanjut harus dilakukan jika dampak kegiatan tindak lanjut melebihi biaya atau cost benefitnya. Alasan tidak dilaksanakannya tindak lanjut antara lain, audit terlalu kecil atau program kegiatan yang bersangkutan sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, menentukan lingkup tindak lanjut. Nah, auditor perlu menentukan aspek audit terdahulu yang akan ditindaklanjuti. Lingkup tindak lanjut audit harus ditentukan berdasarkan penilaian atas yang pertama, keberlanjutan penerapan simpulan audit terdahulu. Kemudian yang kedua, pernyataan manajemen atas tindakan perbaikan. Kemudian yang terakhir, tingkat kepercayaan auditor atas hasil kerja auditor terdahulu. Kemudian yang ketiga, cross audit follow up. Kegiatan cross audit follow up mencakup review beberapa hasil audit dalam satu sistem entitas atau beberapa hasil audit yang bertopik sama atau yang sejenisnya dalam beberapa sistem entitas. Kegiatan cross audit yang spesifik perlu mempertimbangkan proses perencanaan strategis audit kinerja. Kemudian yang keempat, menyiapkan sumber daya untuk tindak lanjut. Nah, sumber daya untuk melaksanakan tindak lanjut bergantung pada faktor-faktor seperti yang pertama, jumlah rekomendasi, yang kedua, sifat hubungan dengan auditi, kemudian yang ketiga, apakah audit tim audit terdahulu akan membantu dalam audit tindak lanjut ini. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa keputusan tertulis tentang luas dan sifat tindak lanjut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang terakhir yaitu menjadwalkan tindak lanjut. Auditor memutuskan apakah tindak lanjut di kantor yang meliputi review sistem informasi, dokumen dan tanggapan atas laporan audit
ditambah korespondensi atau telepon dengan auditi sudah memadai atau perlu dilakukan tindak lanjut di lapangan, bergantung pada karakteristik audit, jenis rekomendasi, risiko sosial dan ekonomi. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan tindak lanjut. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi. Cara paling tepat efektif untuk memulai tindak lanjut adalah dengan meminta konfirmasi status pelaksanaan rekomendasi dari auditi. Dijadikan titik awal pengujian dokumen dan wawancara, juga evaluasi dan review atas hasil audit internal juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua yaitu mencatat hasil. Nah, hasil dari tindak lanjut dicatat seperlunya. Tindakan yang diambil untuk setiap rekomendasi dicatat sesuai dengan status pelaksanaannya. Jika auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi, status dimasukkan sebagai rekomendasi tidak ditindaklanjuti dan tidak ada keinginan untuk bertindak. Jika rekomendasi ditolak, statusnya adalah rekomendasi ditolak dan tidak perlu untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga yaitu menilai dampak audit kinerja. Nah, penilaian pelaksanaan rekomendasi serta dampak audit akan membantu auditor dalam melaksanakan efektivitas audit kinerja. Dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan rekomendasi dapat bersifat positif atau negatif, direncanakan atau tidak direncanakan. Auditor perlu memperhitungkan biaya pencapaian dampak sehingga hasil akhir dapat dipertimbangkan. Dampak yang signifikan harus divalidasi oleh badan atau lembaga yang berwenang. Langkah ketiga yaitu pelaporan hasil tindak lanjut. Auditor harus melaporkan perbaikan maupun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yang ditemukan selama pelaksanaan audit tindak lanjut kepada pihak-pihak yang terkait atau para stakeholder. Laporan audit tindak lanjut bertujuan untuk menyediakan informasi bagi stakeholder mengenai penilaian efektivitas tindak lanjut audit kinerja serta manfaat yang dihasilkan oleh audit kinerja seperti penghematan biaya atau manfaat lainnya dengan syarat. Yang pertama, laporan harus menggambarkan hasil analisis atas manfaat yang diperkirakan dan manfaat aktual dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua, laporan merupakan ringkasan pelaksanaan rekomendasi. Yang ketiga, laporan menitikberatkan pada pelaksanaan rekomendasi yang buruk. Kemudian yang terakhir, laporan menggambarkan tindakan yang akan diambil atas pelaksanaan rekomendasi yang buruk. Ya, jadi materi selanjutnya adalah komunikasi dengan auditi. Nah, seorang auditor itu harus mengomunikasikan kepada auditi bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit operasional dan rekomendasi audit itu berada pada auditi. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa auditi bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit, sehingga auditi dapat mengambil tindakan konkret secara mungkin. Nah, kesalahan atau kekeliruan yang tidak segera diperbaiki dapat memperburuk keadaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Nah, sebelum kegiatan audit berakhir, auditor harus memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti. Ya, selanjutnya itu terkait tanggapan auditi. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa suatu laporan hasil audit dipandang adil, lengkap, dan objektif adalah adanya review dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab. Sehingga auditor harus meminta tanggapan terhadap kesimpulan temuan dan rekomendasi, termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan auditi secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab. Nah, sehingga dari tanggapan tersebut dapat diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan temuan dan pendapat auditor saja, melainkan memuat pula pendapat dan rencana yang akan dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab tersebut. Nah, apabila tanggapan auditi bertentangan dengan kesimpulan, temuan, dan rekomendasi dalam laporan hasil audit, dan menurut auditor tanggapan tersebut tidak benar, maka auditor harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan tersebut beserta dengan alasannya secara berimbang dan objektif. Namun sebaliknya, ketika auditor merasa bahwa tanggapan tersebut benar, maka auditor harus memperbaiki laporannya.
Kemudian selanjutnya adalah hasil pemantauan tindak lanjut. Nah, ada dua jenis laporan pemantauan tindak lanjut, yaitu yang pertama laporan bentuk surat, yang dimana laporan ini berisi gambaran secara umum pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, termasuk hambatan-hambatannya, serta masukan dan saran-saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil, di mana informasi yang hendak dilaporkan itu relatif singkat dan harus disampaikan dengan segera beserta alasan lainnya. Kemudian jenis yang kedua yaitu laporan bentuk bab, yang dimana laporan bentuk bab ini disusun jika substansi yang ingin disampaikan itu cukup banyak sehingga harus disusun dalam sistematika bab. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kerangka dari ensuring sistem informasi pasca audit. Nah, biasanya digunakan adalah COBIT. Nah, COBIT ini merupakan kependekan dari Control Objective for Information and Related Technology. Nah, jadi COBIT ini merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan untuk mengimplementasikan IT governance. Nah, jadi COBIT ini merupakan kerangka kerja yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani pemisah atau gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis lainnya. Jadi COBIT 5 ini dirancang dengan 5 domain yang masing-masing mencangkup penjelasan rinci dan termasuk panduan luas secara yang dapat bertujuan sebagai tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Nah, jadi salah satu domain yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah domain ADM. Nah, jadi domain ADM ini merupakan proses tata kelola yang berhubungan dengan tata pemangku kepentingan yang terdiri dari pengiriman tujuan, nilai, optimalisasi risiko, dan sumber daya yang mencangkup praktek dan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis. Nah, jadi ADM ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan itu dapat dipertimbangkan secara berimbang sehingga dapat disepakati dari tujuan dari organisasi yang ingin kita hendak capai. Nah, selain itu domain ADM ini membantu penentuan arah teknologi informasi dan prioritas pengambilan keputusan serta dapat membantu memonitor kerja dan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya domain EDM. Nah, jadi EDM itu merupakan kependekan dari Evaluate, Direct, and Monitor. Jadi terdiri dari 5 subdomain dan key governance masing-masing, yaitu yang pertama, EDM yang pertama adalah Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Nah, yang kedua, ensure benefit delivery. Yang ketiga, ensure risk optimization. Yang keempat, ensuring research optimization. Yang kelima, ensure stakeholder transparency. Nah, baik, penasaran? Kita akan bahas satu persatu. Nah, subdomain yang pertama dari domain EDM ini adalah Ensure Governance Framework Setting and Maintenance atau memastikan kerangka kerja tata kelola, pengaturan, dan pemeliharaan. Nah, definisinya menurut ISACA tahun 2012 yaitu menganalisa dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola teknologi informasi perusahaan dan menempatkan struktur yang ada, prinsip, proses-proses, dan praktiknya dengan kejelasan dan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai visi, misi, dan sasaran perusahaan. Nah, jadi yang pertama ini memiliki tujuan memberikan pendekatan yang konsisten, terpadu, dan selaras dengan pendekatan tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa keputusan terkait teknologi informasi itu dibuat sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan, bahwa proses yang berhubungan dengan teknologi informasi itu dapat diawasi secara efektif dan transparan tentunya. Nah, di dalam IDM yang pertama itu terdapat 3 aktivitas, yakni Evaluate the governance system atau evaluasi sistem pemerintahan. Nah, apa saja yang harus dilakukan adalah menganalisis dan mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal serta kecenderungan lingkungan bisnisnya. Yang kedua, itu kita menentukan pentingnya teknologi informasi dan perannya yang berhubungan dengan bisnis. Yang ketiga, mempertimbangkan peraturan eksternal, undang-undang, dan kewajiban kontraktualnya. Nah, yang keempat, kita harus menyejarkan penggunaan etis dan pemrosesan informasinya. Yang kelima, menentukan implikasi lingkungan pengendalian perusahaan secara keseluruhan berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, selanjutnya kita harus mengartikulasikan asas dan menentukan model pengambilan keputusan yang optimal untuk teknologi informasi. Nah, yang kedua adalah direct governance system atau mengarahkan sistem pemerintahan.
Apa saja yang dilakukan adalah mengkomunikasikan tata kelola prinsip-prinsip teknologi informasi sehingga dapat terinformasi dan berkomitmen. Nah, yang kedua, kita membentuk atau mendelegasikan pembentukan struktur pemerintahan sehingga dapat terjalin prinsip-prinsip perencanaan tata kelola yang telah disepakati. Nah, yang ketiga, memastikan bahwa mekanisme komunikasi dan pelaporan itu sesuai dengan perilaku etis dan profesional. Nah, selanjutnya aktivitas yang ketiga adalah monitor the governance system atau pantau sistem pemerintahan. Nah, hal yang dilakukan adalah menilai efektivitas dan kinerja pemangku kepentingan. Nah, yang kedua, secara berkala itu akan melakukan penilaian mekanisme tata kelola TI yang disepakati seperti strukturnya, prinsipnya, prosesnya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, menilai efektivitas rancangan tata kelola dan mengidentifikasi tindakan untuk memperbaiki penyimpangan yang telah ditemukan. Nah, jadi melakukan pengawasan sejauh mana teknologi informasi ini telah memenuhi kewajiban atau peraturan perundang-undangan yang kebijakan internal, standar dan pedoman yang telah disepakati di awal. Materi selanjutnya yaitu ensure benefit delivery atau memastikan penyampaian yang bermanfaat. Nah, definisinya menurut ISACA tahun 2012, jadi deskripsi proses IDM yang kedua ini adalah mengoptimalkan nilai kontribusi bisnis dari sebuah bisnis proses, servis teknologi informasi dan asetnya itu harus sesuai dengan biaya atau investasi dari perusahaan. Nah, tujuannya adalah mengamankan nilai optimal dari pengadaan teknologi informasi, servis dan asetnya. Jadi bisnis itu perlu dukungan dari keefektifan dan efisiensinya. Sama seperti IDM yang sebelumnya, di dalam IDM 2 terdapat 3 aktivitas juga. Yang pertama adalah evaluate value optimization atau evaluasi nilai optimisasi. Nah, hal yang dilakukan adalah memahami kebutuhan stakeholder, isu strategis teknologi informasi seperti ketergantungan pada teknologi informasi dan seberapa jauh kemampuan teknologinya. Nah, yang kedua, memahami elemen-elemen kunci dari tata kelola. Nah, yang ketiga, memahami dan secara teratur mendiskusikan peluang yang bisa timbul dari perubahan perusahaan yang dimungkinkan oleh teknologi terkini. Nah, yang keempat, memahami apa yang merupakan nilai bagi perusahaan dan pertimbangkan seberapa baik komunikasi dipahami dan diterapkan di seluruh proses perusahaan. Nah, yang kelima, mengevaluasi seberapa efektif strategi organisasi dan telah terintegrasi sejauh mana dengan teknologi informasi. Nah, yang keenam, memahami dan mempertimbangkan seberapa efektif peran tanggung jawab, akuntabilitas dan pengambilan keputusan dalam memastikan penciptaan nilai investasi, layanan dan aset teknologi informasi. Nah, yang ketujuh, mempertimbangkan seberapa baik pengelolaan investasi, layanan dan aset yang diaktifkan di teknologi informasi. Nah, yang kedelapan, mengevaluasi portofolio investasi, layanan dan aset agar sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Aktivitas yang kedua adalah direct value optimization atau pengoptimalan nilai langsung. Nah, hal yang dilakukan adalah mengkomunikasikan jenis portofolio, jenis investasi, kategori, kriteria dan bobot relatif terhadap kriteria untuk memungkinkan nilai-nilai relatif keseluruhan. Nah, yang kedua, menentukan persyaratan untuk gerbang panggung dan ulasan lamanya untuk kepentingan investasi. Nah, yang ketiga, manajemen langsung mempertimbangkan potensi penggunaan teknologi informasi yang inovatif. Nah, yang keempat, mengarahkan setiap perubahan yang diperlukan dalam penugasan akuntabilitas dan tanggung jawab. Nah, yang kelima, menentukan dan komunikasikan tujuan pengiriman nilai, tingkat perusahaan dan ukuran hasil untuk memungkinkan pemantauan yang efektif. Nah, yang keenam, mengarahkan setiap perubahan yang diperlukan pada portofolio investasi dan layanan. Nah, yang ketujuh, merekomendasikan pertimbangan inovasi potensial, perubahan organisasi atau peningkatan operasional yang mendorong peningkatan nilai bagi perusahaan. Nah, selanjutnya aktivitas yang ketiga yaitu monitor value optimization atau pantau pengoptimalan nilai. Nah, hal yang dilakukan adalah menentukan seperangkat tujuan kinerja, metrik, target dan tolak ukur yang seimbang. Nah, yang kedua, mengumpulkan data yang relevan, tepat waktu, lengkap dan dapat dipercaya serta akurat untuk melaporkan kemajuan dalam memberikan nilai terhadap target. Nah, yang ketiga, memperoleh laporan kinerja, program dan teknologi serta fungsional, reguler dan relevan dalam meninjau kemajuan perusahaan. Nah, yang keempat, meninjau laporan, melakukan tindakan pengelolaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa nilai itu dioptimalkan dan juga setelah meninjau laporan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan manajemen itu telah tepat dan mudah untuk dikendalikan. Nah, materi selanjutnya adalah IDM yang ketiga yaitu ensure risk optimization atau memastikan optimisasi risiko. Nah, definisinya menurut ISACA tahun 2012, dalam proses IDM yang ketiga adalah memastikan besarnya risiko dan toleransi yang dapat diterima perusahaan itu dimengerti serta dikomunikasikan dengan pengelolaan risiko yang berhubungan dengan nilai teknologi informasi pada perusahaan. Nah, sedangkan tujuannya adalah memastikan bahwa risiko teknologi informasi tidak melebihi kemampuan dan toleransi perusahaan dalam menerima risiko serta mengidentifikasi dan mengelola dampak risiko teknologi informasi.
di dalam IDM yang ketiga juga terdapat 3 aktivitas, yakni yang pertama adalah evaluate risk management atau evaluasi manajemen risiko. Nah, yaitu di mana auditor menentukan tingkat risiko terkait dengan teknologi informasi dan juga menyetujui ambang batas terhadap risiko teknologi informasi serta menetapkan strategi untuk antisipasi risiko yang sudah dilakukan apakah sudah selaras dengan strategi perusahaan dan pada pemangku kepentingan. Nah, aktivitas selanjutnya yaitu direct risk management atau manajemen risiko langsung. Hal yang dilakukan adalah kita harus sadar akan teknologi informasi dan secara proaktif kepada Departemen Teknologi Informasi. Apakah strateginya sudah terintegrasi? Apakah sudah adanya ruang yang matang terhadap perubahan risiko yang langsung dilaporkan kepada direktur? Serta risiko dan peluang serta masalah itu sudah dapat diidentifikasi dan dilaporkan kepada manajer. Nah, selanjutnya aktivitas yang ketiga yaitu monitor risk management atau pantau manajemen risiko. Nah, pada aktivitas ini auditor itu memantau profil risiko yang dikelola dalam ambang batas yang berlebihan, apakah sudah ada metrik risiko terhadap penyimpangan dan apakah sudah dilakukan tindakan perbaikan. Jadi manajemen itu sudah ada standar untuk mengkaji ulang kemajuan terhadap sasaran yang sudah teridentifikasi. Nah, jadi pelaporan masalah manajemen risiko ini apakah sudah dikelola oleh bagian yang bersangkutan. Materi selanjutnya mengenai ensure resource optimization. Nah, jadi pada proses ini memastikan bahwa ketersediaan teknologi informasi yang ada memadai dan cukup. Jadi ketersediaan sumber daya tersebut terdiri dari orang, proses, dan teknologi yang dimana untuk mendukung tujuan organisasi secara efektif dengan biaya yang optimal. Nah, selanjutnya di sini terdapat 3 aktivitas yang dapat dilakukan. Yang pertama, evaluasi manajemen sumber daya. Jadi di mana manajemen sumber daya manusia merupakan sistem yang terdiri dari banyak aktivitas interdependen atau saling terkait satu sama lain. Jadi di sini manajemen sumber daya terletak pada upaya mengelola sumber daya manusia di dalam dinamika interaksi antara organisasi pekerja yang seringkali memiliki kepentingan berbeda. Jadi pada manajemen sumber daya manusia meliputi penggunaan sumber daya manusia secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual. Lalu yang kedua, pengelolaan sumber daya langsung. Jadi di sini proses menjalankan pekerjaan yang telah didefinisikan dalam project management plan dalam rangka memenuhi tujuan dari proyek tersebut. Lalu untuk aktivitas yang terakhir, pantau pengelolaan sumber daya. Jadi di sini terdapat sekumpulan prosedur dan praktik manajemen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja yang dicapai proyek berdasarkan ukuran kinerjanya. Materi selanjutnya mengenai ensure stakeholder transparansi. Jadi pada proses ini di mana memastikan bahwa adanya kesesuaian terhadap pengukuran kinerja teknologi informasi, organisasi, dan adanya pelaporan yang transparan dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi di sini para stakeholder menyetujui tujuan dan tindakan perbaikan yang diperlukan bagi organisasi. Pada ensure stakeholder transparansi memiliki 3 proses. Nah, proses yang pertama evaluasi persyaratan pelaporan pemangku kepentingan. Jadi, pada proses ini perusahaan melakukan evaluasi terhadap pelaporan persyaratan kemampuan yang tercantum dalam business plan. Nah, evaluasi yang juga dilakukan para stakeholder di dalam rapat koordinasi. Di sini perusahaan memiliki dokumen disposisi yang menjadi panduan pelaporan dan komunikasi. Lalu untuk proses yang kedua, komunikasi dan pelaporan pemangku kepentingan langsung. Nah, jadi di sini dalam memvalidasi dan menyetujui laporan wajib, perusahaan memiliki pedoman yang tercantum dalam dokumen disposisi. Di sini perusahaan belum memiliki pedoman eskalasi. Lalu pada proses yang ketiga, pantau komunikasi pemangku kepentingan. Jadi di sini perusahaan melakukan penilaian terhadap efektivitas pelaporan dalam rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala, juga dalam setiap laporan bulanan dan laporan triwulan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang ensuring sistem informasi pasca audit. Terima kasih sudah menonton.